Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Kita bertemu kembali dalam seri mempersiapkan tempat bagi Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Mari terlebih dahulu seperti yang sudah-sudah kita mendoakan doa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini bacaan Injil memberi kelegaan yang luar biasa. Terlebih bagi kita, orang-orang yang mungkin begitu lama mengalami kesusahan. Yesus dengan sangat jelas mengundang kita datang kepadanya. Datanglah kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow. Siapa orang yang tidak ingin mengalami kelegaan? Siapa orang yang tidak ingin terbebas dari rasa letih, lesu, dari kesusahan, dari kesukaran, dari segala beban hidup? Tidak ada. Semua orang ingin terlepas. Apalagi sekarang, kita kemana-mana bertemu dengan siapapun juga, ketika kita mulai ngobrol, kita berbicara, menanyakan kabar, situasi keluarga, keadaan sanak saudara, pasti yang muncul adalah situasi yang sulit, keadaan yang terjepit, masyarakat yang serba mengeluh karena situasi COVID yang tak berkesudahan. Nah, saudari dan saudara terkasih, bagi saya, sabda Yesus hari ini yang mengundang kita datang kepadanya. Datanglah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Undangan ini bukan hanya undangan retorik, bukan hanya basa-basi belaka, tapi ini undangan nyata bagi jiwa-jiwa, pribadi-pribadi yang rela dan mau datang untuk dilegakan, untuk dilepaskan dari segala belenggu kesusahannya. Persoalannya adalah, apakah kita mau secara tulus, secara apa adanya datang dan berserah kepada Yesus? Datang kepada Yesus membawa segala yang kita alami, segala beban, segala kesusahan, segala kelelahan kita, agar kita disegarkan, agar kita dikuatkan, agar kita dimampukan lagi untuk menjadi manusia baru. Persoalannya adalah kerap kali kita mengeluh, kerap kali kita berdoa juga, tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan membawa segala apa yang kita alami. Kita hanya mengeluh, dan mengeluh.
Tapi ketika Yesus berkata, mari datanglah kepadaku, kita tidak mau datang. Kita enggan datang. Kita lebih memilih untuk datang ke tempat lain. Kita lebih memilih untuk mempercayai diri kita sendiri yang sangat terbatas ini. Nah, saudari dan saudara terkasih, bagaimana caranya bahwa kita bisa datang seutuhnya kepada Yesus? Santa Teresia yang menjadi teman perjalanan kita selama masa Advent ini memberi kita gambaran yang luar biasa. Kemarin ketika saya memberi kutipan dari Santa Teresa yang mengatakan bahwa dirinya itu seperti burung kecil, Allah itu seperti matahari, di mana dia berharap bisa tidur sejenak di hadapannya. Allah itu seperti burung elang ilahi. Nah, hari ini Santa Teresia juga mengungkapkan lagi. Saya mengutip dari catatan beliau, Kisah Satu Jiwa manuskrip B. Kalau buku saya halaman 200, judulnya adalah Panggilanku adalah Cinta. Di sini Santa Teresia mengatakan begini. Ini seperti sebuah surat kepada Yesus gitu ya. Dia mengatakan, Yesus, aku begitu kecil untuk bisa melakukan sesuatu yang besar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan kelemahanku adalah ini, untuk percaya bahwa cintamu akan menerimaku seperti kurban. Kelemahanku atau tanda kutip kebodohanku, tanda kutip dalam arti penyerahan diriku yang utuh adalah aku memohon kepadamu, elang, saudaraku, untuk mau memberiku sesuatu yang baik, untuk membawaku terbang ke matahari. Matahari cinta, di mana sang elang ilahi berada, di mana sang ilahi mengepakkan elang kudusnya. Nah, saudari dan saudara terkasih, Santa Teresia menyadari, di sini dalam ceritanya ini, Santa Teresia menyadari bahwa undangan yang diberikan oleh Yesus itu diberikan kepada siapapun juga. Tetapi kerap kali karena kesalahan diri kita sendiri, karena kecerobohan, karena kekurangan, karena kelemahan diri kita sendiri, kita nggak mampu. Santa Teresia orangnya simple. Siapa yang bisa membawa dia ke tempat yang ilahi itu untuk bisa mendapatkan kelegaan dari Yesus itu? Ya Yesus sendiri. Nah, ketika Santa Teresa memberi gambaran bahwa Allah itu seperti matahari, tinggi. Dia membutuhkan sayap untuk bisa terbang ke sana. Dia nggak punya. Tapi dia punya saudara. Siapa? Yesus sendiri yang bisa membawa dia terbang dalam kepakan sayapnya untuk sampai ke sana. Saudari dan saudara terkasih, demikian pun kita. Ketika sekarang kita menerima undangan dari Yesus, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kita datang kepadanya. Tapi ingat, dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, dengan cara-cara kita sendiri, kerap kali kita gagal, nggak akan sampai di sana. Siapa yang bisa membantu kita sampai ke sana? Yesus sendiri. Kita mengundang Yesus juga bersama-sama kita untuk membantu kita agar kita sampai kepada Dia. Untuk sampai ke tempat yang ilahi dan mendapatkan kelegaan yang sempurna. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan mampu, selamanya nggak akan bisa. Hanya Yesus yang bisa, hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang sanggup membawa kita
memberi kita, dan memenuhi kita dengan kelegaan yang sempurna. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.